karena ketakutan itu pressure kan, jadi kita bakal bisa mikir kalau aku harus gini nih, kalau aku mau dapet bisnis planku harus jalan, berarti aku harus kayak gini, aku harus ngeluarin ini, aku harus ini, jadi malah jadi kreatif gitu loh. Kopi dulu ah. Alhamdulillah. Halo Pinvestor, gimana kabarnya? Mudah-mudahan yang lagi nonton kita dalam keadaan sehat walafiat. Senang banget, gue Ingga Putra dan Mas dosen Sonia Gustiawan masih setia menemani kalian di Pikes segmen Ngopi Manis. Ngobrol pintar masalah bisnis. Asik. Halo Mas Son, gimana kabar lu Mas Son? Alhamdulillah, kabar baik Mas Ingga. Mas Ingga, apa kabarnya Mas Ingga? Gue alhamdulillah baik juga Mas Son. Masih sehat walafiat dan masih mencoba untuk menurunkan berat badan. Yo. Jadi curhat. Anyway Mas Son, lu kalau lagi senggang lu ngapain aja Mas Son? Kalau senggang ketika sebelum COVID dulu ya, biasanya gue olahraga sih. Kalau nggak basket, kalau nggak futsal, itu kalau nggak COVID. Nah, berhubung COVID, gue sekarang kalau lagi senggang biasanya kalau nggak nonton YouTube, kalau nggak nonton Netflix, ya gitu-gitulah. Nggak produktif banget gue ya. Lo nggak nanyain gue Mas, kalau gue lagi senggang gue ngapain aja? Kalau lo ngapain lo? Gue kalau lagi senggang, ya gue bikin konten kayak begini Mas. Enggak, gue kalau gue lagi senggang biasanya gue itu biasanya main PlayStation atau gue main, gue masih loh Mas main PlayStation, atau gue bikin atau gue nonton Netflix. Tapi anyway, tiap orang kan beda-beda ya cara menenangkan dirinya. Ada loh Mas ya yang menenangkan dirinya dengan merajut. Iya ngerajut, literally ngerajut. Lu tau kan kayak emak-emak bule yang di TV-TV itu kalau mereka lagi di TV, lagi acara ngumpul keluarga mereka ngerajut. Ada loh yang kayak begitu. Seru sih. Cuman pertanyaan gue, emang ada anak muda Indonesia sekarang yang masih ngerajut gitu? Banyak Mas. Wah. Kenapa? Kata teman gue nih, gue punya teman, salah seorang teman gue yang dia itu hobi banget ngerajut. Kata temen gue, kegiatan merajut itu dengan pola pattern yang berulang itu memberikan kenyamanan bagi yang hobi. Jadi dia tuh seneng aja gitu Mas. Jadi lu bayangin ya, tiap gue lagi ngumpul sama teman gue nih, dia lagi ngerajut, ada aja yang dibikin sama dia. Entah dia bikin bantal kayak, entah dia bikin sarung, entah dia bikin keset, macem-macem gitu loh Mas ya. Keren sih. Nah kalau menurut gue hal ini tuh bisa memiliki potensi bisnis yang bagus. Kenapa? Karena hal ini bisa memproduksi suatu barang. Ya nggak? Menurut lu benar? Benar. Tapi menarik sih kalau kita tanya ke narasumber yang udah hadir secara virtual bersama kita. Kita tanya langsung aja kali ya sama Mbak Fasti dari Huko yang udah hadir. Halo Mbak Fasti. Halo. Halo Mbak Fasti. Gimana kabarnya Mbak Fasti? Halo. Baik. Alhamdulillah. Ya Allah, aku dengar suara Mbak Fasti itu adem sejuk hatiku Mbak. Sejuk ya? Halo, assalamualaikum Mbak Fasti. Waalaikumsalam. Mbak Fasti, tadi penyebutan gue bener gak sih Mbak Fasti? Huko. Iya, Huko. Iya bener sih. Sempet gue bahas di awal yang namanya gue ngasih Mbak Fasti, kita kenalan dulu kali ya Mbak Fasti. Gue suka lupa nih, suka pengen ini aja nih, gue pengen ngegas aja nih. Terlalu semangat gitu. Terlalu ya, semangat pengen ngulik. Pengen ngulik nih kita. Silakan Mbak Fasti, kenalan dulu yuk sama Pinvestor. Halo, aku Fasti. Aku founder dari Huko. Kita local brand yang membuat boneka rajut handmade dengan teknik crochet yang punya nama, karakter, dan cerita masing-masing, dan kita biasanya ada di Malang, Jawa Timur. Mbak Fasti, tapi bener gak sih yang namanya ngerajut itu bikin tenang batin? Kalau mungkin tergantung dari orangnya ya. Kalau emang biasanya tuh suka atau hobi gitu, memang kayak lebih zen gitu loh, karena kita ngelakuin sesuatu yang repeat gitu, yang prosesnya sangat lama, jadi kita tuh bakal terus aja kayak gitu, jadi kayak lebih bisa mikir, bisa apa gitu, tapi dengan lebih tenang gitu sih kalau buat aku.
Tapi menarik nih ya, sempat gue bahas di awal yang namanya bikin karya rajutan itu punya potensi bisnis. Nah, sekarang kejadian kan ada yang namanya Huko. Coba awal mulanya tuh gimana sih Mbak? Gue pengen banget tahu dari lo. Awal mulanya sih, kalau dari awal mula ngerajut ya, dari awal tuh aku diajarin sama ibu. Jadi ibu bisa ngerajut kan, hobi ngerajut. Terus habis itu aku diajarin mulai dari SMA. SMA tuh udah bisa ngerajut gitu, cuman ya udah bisa aja, tapi nggak bikin apa-apa. Terus akhirnya kuliah, mulai tuh suka ngadu temen kayak dia wisuda gitu kan, wisuda duluan, aku bikinin boneka, bikinin apa gitu. Terus ya udah, terus saya dari situ setelah lulus akhirnya bikin buku ini. Gitu. Nah, Mbak Fasti, saya pengen nanya nih Mbak Fasti. Kalau tadi kan berawal dari iseng, terus tiba-tiba bisa melihat, wah ini kenapa nggak dijadiin bisnis? Itu dari mana tuh pendorongnya? Ide itu muncul dari mana? Waktu itu sih, kan aku ngeliat kayak, awalnya kan kita sebenarnya produksinya bukan boneka kan, jadi awalnya itu kita masih kayak tas, pouch gitu. Terus aku mulai ngelihat kan market ini tuh di Indonesia kayak gimana sih gitu loh, market rajut ini. Terus ternyata kebanyakan tuh ya emang tas, kebanyakan pouch gitu, apalagi di daerah Jogja tuh kayak sentranya gitu kan. Terus aku berpikir kayaknya mungkin harusnya kita nggak bikin ini gitu. Terus dari awal juga aku udah kepikiran bikin boneka gitu. Terus baru ke realisasi bikin boneka tuh di tahun ke-2 atau ke-3 gitu kan. Gitu. Jadi sekarang fokusnya di boneka. Ini jadi udah berapa lama nih Mbak Fasti ngejalanin si Huko ini nih, merajut si Huko ini nih? Dari 2015. Dari 2015 sampai sekarang ya. Wih, luar biasa. Udah sekitar 5 tahun, 6 tahun ya? 7 tahun ya berarti ya? Iya. Wah, keren. Tapi Mbak Fasti, ini ada satu pertanyaan yang gue skip tadi. Mbak Fasti, kalau lo lagi senggang lo ngapain Mbak Fasti? Apa ya? Nonton YouTube mungkin? Nonton YouTube, nonton film. Ngerajut? Oh, tidak. Tidak cukup. Aduh. Tapi Mbak Fasti, karya-karya lu ini kan tadi sempat lu bilang ada karakternya gitu ya. Gue masih penasaran, karya lu ini ada boneka beruang yang mirip Mr. Bean. Ada juga yang mirip, yang rubah. Inspirasi lu tuh datangnya dari mana Mbak? Jadi aku ya dari baca buku, dari nonton film gitu. Terus kayak banyak baca buku anak-anak kayak gitu sih. Terus kan ada tokoh boneka kita kan yang kelinci tuh, dia ceritanya kan petani urban gitu. Nah itu awalnya aku nonton video orang tentang berkebun, nanam padi, nanam apa itu di atap rumah gitu. Terus aku kayak, wah ini bagus banget buat jadi karakter gitu, bahwa kalau kamu mau nanam, mau berkebun, kamu nggak perlu punya ladang yang besar gitu. Kamu cukup punya rumah aja, di kota juga bisa. Oke. Nah, Mbak Fasti tadi cerita bahwa karakternya ada ceritanya, ada behind story-nya. Itu dikomunikasikan ke konsumen, Mbak Fasti? Jadi, kayak tadi Sophie dan Willow kan kelinci. Jadi dia emang ada ceritanya di boxnya juga. Dia itu siapa, namanya siapa, pekerjaannya dia apa, kayak gitu. Jadi ada story-nya gitu di boxnya. Berarti Huko ini nggak hanya sebuah boneka gitu ya, bukan hanya sebuah produk rajutan, tapi ini merupakan media edukasi juga dong berarti ya? Ya bisa kayak gitu juga sih. Lebih soalnya kan milih lebih banyak apa ya, profesi-profesi yang sebenarnya orang atau anak-anak yang lain itu nggak tahu, kayak ada petani urban, ada pelaut, ada baker, ada florist. Lebih ke profesi yang jarang gitu sih. Oke. Mbak Fasti, kan lo tadi di awal lo sempat cerita ke gue, lo berawal mula lo ngerajut itu awalnya diajarin sama nyokap. Itu berapa lama sih lo bisa sampai benar-benar fasih akhirnya bisa ngerajut Mbak Fasti? Karena udah lama banget ya dari SMA tuh, kayak nggak inget sih seberapa lama, cuman kayaknya cepet sih. Jadi sebenarnya kalau tahu
basicnya itu sebenarnya cepet, cuman kalau apa ya, caranya tuh gampang, tapi ketika apa ya bahasa Indonesianya lainnya itu terbiasa untuk jadi bisa cepet kayak gitu. Jadi yang membiasakannya itu sih yang lebih lama. Cuman kalau mempelajari tekniknya secara ini sebenarnya nggak susah. Oh, gampang emang ya Mbak ya kalau ngerajut itu ya Mbak? Ya kalau bagi saya sih gampang. Kalau bagi yang lain nggak tahu. Lu salah nanya, masih nggak nanya ke orang yang pro. Kalau ngelihat temen gue lagi ngerajut gitu ya Mas ya, what gitu loh, gue kayak, boy lo ngapain sih boy gitu, wah enak boy begini boy katanya gitu Mas. Cuman dia tuh benar-benar bisa sambil ngobrol sambil ngerajut gitu loh Mas. Tapi Mbak Fasti, lo kan udah pro nih ya, lo happy gak sih Mbak lo bikin bisnis yang berawal dari hobi lo sendiri Mbak? Happy sih, soalnya kan ya itu ketemu banyak orang, ketemu orang baru. Aku bikin boneka yang aku mau gitu loh, karakter yang aku suka, apa yang aku mau aku ceritakan kayak gitu. Jadi aku seneng sih ngerjain ini, kayak trial error bikin produk. Ini kayak karakternya masih belum bagus deh, ini bentuknya belum, kurang bunder deh, ini kurang bagus deh, kurang lucu. Tapi lu suka duka lu ngejalanin bisnis ini ada nggak Mbak? Kayak misalkan lo boneka Mbak Fasti mungkin dapat komplainan atau apa gitu, ada nggak sih Mbak kayak gitu? Kadang sih komplainnya cuman kayak, oh mahal ya Mbak ternyata gitu kayak, oh ya iya. Kalau dari pabrik ya murah gitu kan, tapi kita bikin semuanya dari awal sampai akhir itu pakai tangan gitu, jadinya lebih edukasi itu sih. Aku susahnya itu. Sama kalau misalnya kan ada orang kalau kebiasaan ada brand rajut gitu pasti mereka kayak, oh mau dong custom A, custom B, custom C gitu kan. Sedangkan membuat boneka kan juga perlu proses bikin pattern, bikin motif dan segala macamnya gitu. Nah itu yang sebenarnya aku nggak afford di situ, soalnya waktunya akan jauh lebih lama untuk trial error gitu. Jadi emang semua produk aku akhirnya jadinya ready stock semua gitu. Jadi nggak bisa custom dari aku. gitu ya? Nggak bisa. Kalaupun mau custom harus kayak minimal ordernya gede gitu. Oke. Nah itu waktu itu lo jawabnya gimana tuh Mbak? Lo nggak bilang kayak, oh nggak bisa, ini kan karya lokal kata gitu kan. Ini ada value-nya lo di sini, ada ceritanya lo di sini. Gitu. Enggak sih ya. Ya udah bilang aja kakak kita nggak bisa custom, tapi kalau misalnya mau minimal order dan sini gitu jumlahnya, nanti kita bisa bantu. Jadi kayak gitu sih. I see. Mbak Fasti tadi cerita bahwa membuat boneka itu prosesnya panjang. Ada bikin pola, patterns, dan lain sebagainya. Berarti setiap boneka itu ada standarnya Mbak Fasti ya? Walaupun kerajinan tangan tapi ada standarnya? Ada. Jadi patternnya harus sesuai sama pattern. Jadi aku punya satu buku rahasia, satu pattern gitu di studio. Jadi kalau jadi kita bikinnya kan per part gitu, nggak satu orang harus bikin boneka dari telinga sampai kaki gitu. Oh, enggak. Saya baru tahu nih. Saya pikir bikinnya dari A sampai Z. Oh, enggak. Jadi setiap orang itu punya bagian, kayak misalnya aku bikin bagian kepala, ada yang bikin telinga, ada yang bikin kaki, ada yang bikin badan, ada yang bikin tangan, ada yang ekor. Nanti setelah semuanya jadi, baru di assembly satu-satu, ada orang lagi yang tugasnya emang menyambung itu, lalu habis sudah disambung, dikasihin orang lain lagi untuk dibikin wajahnya gitu. Oh, begitu prosesnya. Iya. Ternyata nggak segampang yang kita pikirkan, nggak? Langsung gitu kan. Oke, nah ini kan berarti produk yang sangat bagus, karya lokal dan benar-benar karya sebuah kerajinan tangan gitu. Penjualannya gimana nih Mbak Fasti? Apakah sudah dijual ke seluruh Indonesia atau hanya di komunitas tertentu atau gimana sih market dan penjualan? Kan dari awal aku base-nya kan online, jadi emang udah jangkau seluruh Indonesia. Jadi terus sekarang udah punya consignment di Jakarta, Bali sama Singapura. Wow, udah sampai Singapura. Iya. Terus kemarin sempat ngirim bulk order juga ke Kanada. Jadi udah bulk order ke Kanada. Hebat loh. Ya. Karya lokal sampai ke luar negeri.
Keren. Nah, berarti kapasitasnya udah banyak ya, Mbak Hesti. Per bulan bisa bikin berapa boneka tuh Mbak Fasti? Kalau sebulan kayaknya biasanya bisa sih kayak hampir 200 gitu bisa kok sebulan. Sebulan juga ya. Timnya rame-rame dong berarti, kan nggak mungkin 200 Mbak Fasti sendiri. Sekarang ada 6 orang sama aku. Termasuk sama aku ada 6 orang. Cuman kalau misalnya bulknya gede banget dan waktunya itu biasanya aku ambil orang lagi gitu dari komunitas rajut gitu yang ada di sini. Jadi bisa ngebagi-bagi gitu loh pekerjaannya. Oh, Mbak Fasti terjun di komunitas juga ya Mbak? Terjun tapi nggak terjun banget, kayak kenal beberapa orang komunitas gitu, akrab sama beberapa orang komunitas. Oke. Nah, 6 orang yang tadi Mbak Fasti katakan di timnya Hoko ini, mereka dari awal sudah bisa ngerajut dulu atau mereka masuk dengan tidak punya kemampuan apa-apa? Kalau itu aku tergantung pekerjaan apa yang aku butuhkan. Kayak misalnya aku butuh perajut, berarti aku harus cari orang yang udah bisa basic ngerajut gitu. Jadi nggak semua orang yang punya basic ngerajut itu bisa bikin boneka. Beberapa orang yang sempat mau kerja gitu kan ya, terus aku training gitu, nanti di tengah-tengah dia Mbak nggak bisa, dia aku kembalikan gitu karena nggak terbiasa sama bikin boneka yang repeatnya banyak dan harus telatan ngehitung, tekun ngehitung kayak gitu. Nah kalau misalnya aku butuh pekerjaan yang bisa nyambung, berarti aku butuh orang yang bisa ngejahit pakai tangan gitu kan, ya kayak gitu. Jadi tergantung pekerjaannya aja sih. Jadi yang bisa nyambung nggak perlu harus bisa ngerajut juga. Oke. Berarti susah-susah gampang juga dong nyari karyawannya ya. Ketika kita mau semakin besar, semakin rekrut, tapi nggak mudah rekrutnya gitu ya. Betul. Oke. Baik, Mbak Fasti, aku penasaran nih. Apakah Hoko ini adalah bisnis pertamanya Mbak Fasti atau sebelumnya pernah bikin bisnis yang lain? Bisnis pertama. Bisnis pertama? Ini bisnis pertama Mbak? Bisnis pertama. Oke, bisnis pertama dan langsung sukses, kemudian bisnisnya juga berdasarkan hobi. Enggak langsung. Oh, nggak segampang itu. Nggak segampang itu, Ferguson. Gimana tuh? Bisa tolong ceritain nggak Mbak? Story-nya, susah dukanya jalanin. Suka dukanya. Hoko dari awal. Dulu di awal kan cuma sendiri. Terus habis itu dibantu mbak sepupu, terus akhirnya berdua aja kan, dan itu kita masih buat tas gitu, sedangkan prosesnya tuh sangat lama. Kalau ada order tuh kayak harus PO berapa lama gitu loh, jadi tersendat di situ sih susahnya kayak gitu. Sedangkan mau punya banyak karyawan kan modalnya gede gitu, awal susahnya di situ. Sama pemasaran awalnya kan susah toh, kayak apalagi di Malang kan, awal di Malang itu kayak harga rajut itu mahal gitu, nggak kayak yang murah, tuh nggak kayak kalau di Jakarta gitu kan. Susahnya itu sih di awal-awal tahun tuh susah produksi, lebih ke susah produksi sih, susah produksi. Sampai sekarang masihkah masalah itu atau sudah bisa diatasi Pak Fasti? Kalau produksi sekarang udah nggak, jadi sekarang udah nggak. Sekarang udah nggak pre-order, jadi sudah ready stock semua. Jadi orang beli hari ini, kirim hari ini, gitu. Pasti ada stoknya. Rata-rata konsumennya itu orang tuanya si anak mau beliin anaknya boneka, atau justru anaknya belanja, atau banyak orang tua yang mau jadi kolektor? Konsumennya siapa paling banyak? Malah banyak konsumennya itu anak-anak muda gitu, kan kayak ngadu wisuda, aku punya paket wisuda bandel gitu. Dan pacar, waktu Valentine aku bikin bandel Valentine juga gitu. Jadi lebih banyak anak muda sih daripada orang tuanya mah. Iya, karena giftnya soalnya bentukannya gitu sih Mas Son. Lucu, terus bisa dikemas, terus bisa dijadiin hampers gitu loh Mas Son. Bahkan kalau gue stalking Instagramnya sering banget kolaborasi ya. Iya, sering banget kolaborasi. Soalnya kan dalam satu hampers kan nggak mungkin boneka aja gitu kan.
Jadi aku biasanya kolaborasi sama brand yang ada di Malang gitu, kayak Floris, jadi ada bunganya. Oh. Atau sama ilustrator gitu, bisa bikin satu set stiker dan segala macam. Jadi dalam satu hampers bisa dapat banyak isinya. Tapi gue boleh motong nggak Mas Son? Jadi gue tuh masih penasaran nih Mas Son ya. Ini tuh sempat ada si Mbak Fasi tadi sempat ngomong di awal, enggak di awal sih. Sempat ada bulk sampai ke Kanada, bulk order ke Kanada. Itu coba deh Mbak ceritain deh Mbak, lu tiba-tiba sejarahnya gimana tuh? Lu bisa sampai ngejual produk lu ke Singapura, bisa sampai ke Kanada juga. Gue masih penasaran tuh Mbak. Lu apakah lu ikut workshop apa, lu ikut seminar apa sampai produk lu dikenal di luar negeri? Enggak sih, kayaknya kan mulai tengah tahun kemarin kita mulai punya vlog YouTube gitu loh. Jadi kayaknya itu juga mulai banyak orang yang di luar Indonesia juga yang sempat ngeliat gitu. Yeah. Jadi terus dikontak dari orang dari Kanada itu. Ya udah kita kirim ke sana. Kalau yang Singapura kan lebih ke consignment gitu. Jadi nawarin consignment, aku kirim produk gitu, kayak ya udah nanti kalau udah kejual baru kita dapat hasilnya. Oh gitu. Gue pikir tuh lu ikut seminar apa gitu tuh bisa dapat channel ke sana. I see. Menariknya masih enggak. Walaupun tadi konsepnya pakai consignment ke Singapura, cuman kan nggak gampang. Iya gitu. Itu loh maksudnya. Kerja sama dengan consignment di Singapura tuh nggak gampang. Halo, gitu loh. Tiba-tiba pasti ke Singapura terus ketok-ketok toko orang, halo, gue masukin barang, kan nggak segampang itu tuh ceritanya gitu. Kok bisa dapet gitu? Bisa dapet channelnya tuh gimana gitu loh? Tahu. Ya itu sih kayaknya. Banyak karena sosial media kan, jadi ada di Pinterest juga, ada yang tahu dari Pinterest, ada yang tahu dari vlog, banyak yang tahu dari vlog juga. Kayaknya dari situ sih. Oke, akhirnya nama lu harum gitu dipanggil ke luar negeri. Sini deh coba dijualin. Ya karena menurut gue ya Mas Son ya, orang-orang luar negeri itu jauh lebih menghargai karya buatan tangan loh. Somehow gue kalau beli buatan tangan di sana jauh harganya lebih mahal dibanding di sini. Di sini yang buatan tangan justru malah lebih murah dibanding buatan pabrik. Lu setuju nggak Mas Son? Satu sisi gue setuju, cuman sebenarnya gini nggak? Ini berdasarkan konsep dan teori yang gue baca gitu dan berdasarkan hasil penelitian bahwa memang produk kreatif itu akan lebih dihargai di negara-negara satu yang ekonominya maju dan yang kedua adalah yang tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi. Jadi while kita jualan di negara-negara yang ekonomi maju dan tingkat pendidikan rata-rata tinggi, maka harga produk kita akan lebih dihargai. Apakah Indonesia tidak dihargai? Sebenarnya enggak juga. Jadi kita bisa juga menjual produk kreatif di Indonesia, tapi kita harus tahu marketnya sih sebenarnya. Kalau kita ketemu market yang tepat dari segi ekonomi, dari segi tingkat pendidikan, mereka pasti akan juga menghargai produk kerajinan tangan. Gitu sih enggak? Luar biasa. Pak dosen siap loh Pak dosen. Kembali ke Fasti. Saya pengen ini nih masih menggali tentang produknya Mbak Fasti karena kalau kita lihat nanti teman-teman bisa cek juga ya di Instagramnya atau di sosial medianya Hokpo gitu ya. Produknya kan lucu-lucu, unik-unik dan harganya pun cukup reasonable lah kalau kita bicara. Boleh tahu nggak Mbak Fasti tips and trick dalam membuat harga? Karena kan kalau kita bicara bikin baju itu gampang ya. Kita beli kain berapa meter, dipotong, bahannya habis berapa, dijual, tambahin profit, itulah harga jual. Kalau kerajutan ini kan susah. Ini kan menggunakan waktu yang berjam-jam, berhari-hari, dan tenaga itu kan merupiahkannya kan nggak gampang. Gimana tuh cara Mbak Fasti menghitung-hitung pricing-nya tuh, Mbak Fasti? Waktu awal kalau bahan kan gampang ya. Kalau pekerjaan itu aku nge-timer, aku sendiri ngerjain, misalnya bikin satu kepala itu berapa menit. Nah, dari itu aku bikin 1 menit tuh hargaku berapa gitu. Jadi nanti kalau misalnya bonekanya lebih besar itu mereka juga ngikut gitu. Jadi lebih ke benar-benar aku hitung bagian tangan, kaki, telinga itu aku
timer gitu loh, aku selesainya tuh dalam berapa menit, berapa jam. Berarti tenaga yang dikeluarkan itu dihitung secara detail ya, sehingga kita memberikan harga dan gaji atau upah ke tim juga sesuai gitu ya dengan effort yang dikeluarkan. Jadinya kalau kayak hitungan aku tadi lebih gampang, misalnya ngambil orang dari luar kayak minta tolong kerjain gitu, itu lebih gampang hitungnya, kayak oh aku minta dibikinin misalnya 50 pieces, ya udah 50 pieces itu aku kalikan harga yang per menit tadi gitu. Jadi nggak bingung lagi. Berarti produk ini ada yang dikerjakan ke masyarakat sekitar gitu, tidak hanya in-house di Hoko. Kalau sekarang in-house, biasanya kalau ada pameran di Jakarta gitu harus bawa banyak kan, nah itu biasanya minta bantuan. Tapi kalau misalnya nggak ada, kayak sekarang masih belum offline kan, masih belum bazar offline, jadinya ya in-house di sini aja, yang ngerjain 6 orang tadi. Kalau saya bisik-bisik nggak takut ditiru, Mbak. Kan kalau disebar-sebar ke tetangga, yuk bantuin kan berarti mereka tahu kan produknya Hoko, ukurannya, standarnya. Nggak takut ditiru tuh, Mbak? Enggak sih, kan waktu ngasih ke orang kan dia cuma per part aja, kayak telinganya aja atau kepalanya aja, nggak dari awal sampai akhir. Itu rahasianya Mas Ingga. Tetap luar biasa. Keren. Berarti kita tetap ngopi dulu. Iya, ngopi dulu. Oh gitu. Berarti tetap rahasia dapur hanya kita yang tahu. Iya. Oke. Nah, kalau secara legal, apakah ini kan karakternya buatan Mbak Fasti sendiri yang terinspirasi dari banyak hal gitu ya. Apakah karakter ini dipatenkan? Kalau sekarang masih belum sih. Kemarin baru ngurus merek kan, yang untuk ngepatenin per desain itu belum sampai. Tapi ada rencana? Ada rencana. Atau jangan-jangan sudah pernah ditiru kah oleh kompetitor? Bagus, kalau ditiru sih ya mungkin kayak bentuknya sama, bajunya sama gitu, tapi kan biasanya itu kalau kita kan bonekanya kita rajut, tapi bajunya kita kain kan, jahit kain. Itu yang jadi salah satu spesial kita sih, soalnya kalau orang lain yang bikin rajut pasti bajunya dia bikin dari rajut juga, jadi otomatis lebih lama dan nggak bisa banyak model. Dan kita kan bajunya ada satu boneka bisa punya banyak baju yang bermacam-macam, jadi bisa beli kayak Barbie gitu loh, jadi bisa beli boneka sama baju dan aksesorisnya. Oh, jual aksesoris juga. Jadi bisa beli bajunya juga sama aksesoris yang lain. Berarti bisnisnya udah di-extended gitu ya, nggak hanya jual core produk, bisa jualan tapi baju, bisa jualan aksesorisnya sih. Oke. Keren banget. Otaknya udah bisnis banget nih Mbak Fasti nih, keren nih. Ya itulah, makanya kalau namanya bisnis ngerajut tuh biasanya ada potensi untuk menjalani bisnis yang lain. Tapi teknik, lo gak kepikiran Mbak, maksud gue lo pengen upscale gitu kan, lo jualan yang lain gitu misalkan. Kayak tadi kan gue di awal kayak misalkan gue sempat mention ada aja yang kayak sarung bantal rajutan atau misalkan keset rajutan. Lo gak kepikiran kesana Mbak Fasti? Untuk sekarang sih enggak sih, kayak aku malah mau nge-explore karakter lain gitu. Malah mau tetap di karakter lain, bikin produk lain. Iya, sama pingin banget, udah lama pingin bikin ada buku ceritanya gitu loh. Jadi beli boneka ada buku ceritanya. Tapi belum. Itu menarik loh, sumpah loh, itu menarik loh. Pengen bikin buku cerita yang ada bonekanya. Kalau buat anak-anak kecil ya itu kan seru ya Mas Son ya. Kayak lo kapan lagi sih lo baca buku? Gue terakhir gitu ya, kebetulan kan anak-anak gue masih kecil ya. Gue terakhir tuh beli Barney. Gue sengaja beli boneka Barney sama beli bukunya gitu. Agar ketika gue cerita bukunya, anak-anak tuh bisa mengimajinasikan. Yes, itu maksud gue loh. Apa namanya, ada theater of mind di saat lo baca gitu kan. Wah, ada tukang serot ini. Kedengarannya. Mohon maaf. Gak apa-apa, namanya juga kan namanya juga kita sambil di virtual ya.
Iya, hal-hal seperti itu kan nggak bisa difilter. It's okay, it's okay. Tapi maksud gue itu loh yang apa namanya, di saat lo memiliki theater of mind dari yang apa lo baca dan lo memiliki si boneka kesayangan lo itu kan membuat masa kecil memori kita terulang kembali ya Mas ya. Dan itu indah loh buat gue. Nah, udah ada langkah-langkah ke situ, Mbak Pasti? Udah mulai bikin-bikin atau cari konten kreator untuk bikin bukunya? Sudah sih. Kemarin udah nemu ilustratornya, sama sudah nemu yang bikin cerita gitu. Sebenarnya draft ceritanya udah oke sih, cuman kayak cari apa namanya penerbit juga kan, percetakan juga yang gak harus besar gitu loh kan. Ini baru pertama kali mau bikin buku gitu, jadi kayak masih stuck di situ kan, jadi sampai sekarang belum jalan lagi. Next projectnya adalah mau bikin sebuah buku cerita untuk menyambung si boneka ini, karakter boneka ini gitu ya. Ini gue kebayang nanti the next 5 years atau the next 10 years gitu ya, ada karakter Hoko itu di film, di baju, di tas anak-anak, di boneka, di buku. Wah, keren banget sih. Terus dibikinin filmnya stop motion gitu kan, ada cerita. Iya, stop motion. Barbie-nya Indonesia itu adalah Hoko. Amin. Anyway, tapi Mbak, berarti kan lo udah menghayati banget nih dengan teknik merajut lo ini ya Mbak ya. Lo kepikiran gak sih Mbak lo mau menumpahkan, maksud gue kan lo pernah nih ya, lo dulu pernah aktif gitu kan melaksanakan workshop gitu, menumpahkan ilmu-ilmu. Itu gimana? Sampai sekarang masih jalan gak Mbak? Kalau dulu sebelum pandemi masih jalan sih. Masih jalan, apalagi kalau di Malang itu kan masih cukup jalan itu yang workshop. Cuman selama pandemi aku nggak ngebuka itu sama sekali. Cuman sekarang karena kadang kita live online gitu, ngerajut apa gitu yang sederhana gitu. Jadi lebih ke free online story live gitu loh di Instagram. Gitu. Lebih ke sharing kalau sekarang. Belum workshop lagi. Iya, karena workshop pada masanya tuh rame banget sih Mbak sebelum pandemi. Banget 2017. Sebelum pandemi. Itu banyak banget soalnya ada yang mengadakan kelas workshop untuk knitting atau merajut atau apa namanya. Ada dulu di Jakarta sih waktu itu gue sempet ngikut loh Mbak, percaya deh gue ngikut salah satu kelas rajut yang dimana isi anak cewek semua tuh gue ikutan Mbak. Waktu itu yang gue inget itu yang gue bikin serbet kalau nggak salah. Yang pakai 2 jarum. 2 jarum. Gue pakai 2 jarum terus pakai woolnya itu. Dan nah gue mau tanya, lo kalau kayak gitu-gitu berarti lo jualan woolnya nggak sih? Apa sih benangnya gitu jual nggak sih Mbak? Kalau benangnya aku nggak jual. Tapi kalau workshop ya otomatis dapat satu kit gitu. Dapat satu kit ya. Benang, alat dan segala macam. Benang, alat dan hasil dari project kita itu yang kita bikin kan workshopnya. Iya. Kalau dikembangin lagi sebenarnya yang namanya knitting itu kan bisa kemana-mana ya. Selain dari penambahan beberapa karakter gitu ya. Kira-kira next projectnya dari Huko tuh bakal mau bikin apa? Next projectnya aku pengen bikin karakter, cuman kan ini kan kayak karakter fantasi ya. Aku sebenarnya udah bikin karakter yang dia hewan-hewan endemik di Indonesia kayak anoa gitu. Dan dia baru maunya kepikiran itu sih, ngeluarin satu seri yang isinya hewan-hewan endemik itu, jadi anak-anak juga tahu oh ini tuh hewan yang dilindungi loh, nggak boleh diburu dan segala macam. Itu sih mau itu sama jadi aku mimpinya sih buku cerita itu kayak punya satu dunia. Jadi sebenarnya mereka tuh kayak tinggal dalam satu kota, satu pulau gitu loh. Dan satu pulau itu tuh kayak berteman, berkeluarga, ada yang pelaut, ada yang apa-apa. Nah, aku pengen bikin satu universe gitu. Yang isinya karakternya Hook semua. I see. Keren ya, jadi lebih ke arah Indonesia banget ya, ininya karakter-karakter. Iya. Dan gue rasa itu positif sih buat anak-anak zaman sekarang, karena anak gue kebanyakan nonton YouTube banget sekarang yang dimana tontonannya mungkin kurang mengedukasi, dan ini mungkin bisa lebih mengedukasi anak-anak dan memberikan fantasi yang lebih baik. Gitu. Oke. Mbak Pasti, aku kan kagum banget ya dengan tadi ini adalah bisnis pertamanya Mbak Pasti, kemudian
orangnya terus bertambah hingga sekarang 6 karyawan, marketnya juga terus berkembang hingga ke internasional. Gimana sih Mbak Fasti bagi-bagi dong tips and trick nih ke teman-teman investor. Gimana caranya? Apakah ini terjadi karena Mbak Fasti ikut kursus atau Mbak Fasti kuliah atau Mbak Fasti apa sih yang bisa membuat Poko ini upscale dari setiap sisi? Kalau aku sih banyak ketemu sama lokal brand yang lain gitu. Kayak kemarin waktu aku ikut Kemenperin tuh ketemu banyak orang, kan aku dapat insight dari banyak hal, kayak kamu bisa loh kayak gini, kayak wow, aku nggak pernah loh berpikir seperti itu gitu loh. Berpikir kalau oh ternyata kayak boneka ini bisa punya aksesoris banyak kayak gitu loh. Jadi benar-benar kayak ketemu banyak orang yang satu lini bisnis gitu tuh kayak membantu banget sih untuk kita berkembang gitu loh. Kadang kita kayak stuck sendiri kan gitu. Kalau ketemu sama orang lain itu lebih tahu gitu. Oh ternyata aku bisa kayak gini. Bisa dikasih semangat sama orang-orang sekitar. Iya, benar, kayak aku juga gitu. Aku juga kayak gitu loh gitu, kayak curhat suka duka tapi dapat insight juga. Sharing penderitaan dan juga sharing solusi gitu ya. Benar sekali. Oke, berarti ini mungkin pesan buat teman-teman Pinvest, kalau menjadi UMKM ketika kita merasa sendirian, kita stuck, ya jangan malu untuk bergaul gitu ya. Betul. Karena kita nggak akan pernah tahu ilmu, insight, informasi dapat dari mana. Itu nggak Mbak Fasti? Ada peribahasanya gini. Ada peribahasanya gini, Mas An. Your network is your net worth. Asik. Intinya gaul gitu ya. Tapi serius sih, memang kalau kita terjun di dalam satu komunitas gitu ya, memang komunitas itu bisa memberikan kita semangat baru, inspirasi baru, dan tenaga baru. Yang pasti positif. Apalagi kalau minatnya sama ya Mbak. Gitu. Benar. Kalau terkait ini Bapak sih, aku boleh nanya nggak terkait tentang permodalan? Karena kan tadi semakin lama jumlah permintaan semakin tinggi, apalagi Mbak pasti mau expand marketnya, mau expand produknya, nambah ini nambah itu, pasti butuh modal. Gimana Poko merencanakan ini? Apakah cari investor atau muter profit atau seperti apa sih? Dulu awal-awal sih muter profit ya. Sampai di titik kayak kalau mau nambah penjualan otomatis harus nambah kapasitas produksi kan. Nah itu akhirnya aku mulai cari investor gitu. Cari investor aku bisa juga tahun keberapa ya itu, tahun ketiga apa tahun keempat gitu mulai investor, atau enggak pinjam bank kur BRI gitu. Bank kan banyak tuh yang kayak untuk UKM. Iya. Susah nggak sih Mbak Festi untuk meyakinkan investor, apalagi kita bisnisnya kan bisnis hobi gitu ya, bisnis kerajinan tangan. Susah nggak mencari investor itu? Susahnya kayak ngebuktiin kalau ini tuh profit gitu, kayak kan harus bikin kayak apa sih yang mau aku lakukan dengan uang itu gitu. Jadi bikin itunya sih yang perhitungannya yang harus benar-benar detail, kalau jadi itu hasilnya segini. Itu sih yang susah. Bikin bisnis plan-nya gitu, bikin perencanaannya. Iya, bisnis plan-nya, perencanaannya. Boleh tahu berapa kali ditolak? Pasti kan sering tuh, nggak mungkin kan sekali nyari langsung dapat diterima kan, Bapak sih? Selama ini belum pernah ditolak, soalnya aku cuma baru sekali dapat. Gitu. Jadi langsung ya, luar biasa. Cair loh. Gak coba lagi. Ini garis tangannya manis banget, masih enggak? Bisnis pertama langsung sukses, investor pertama langsung dapet. Aduh, alhamdulillah banget. Oh, amin. Cuman kan kalau kita tanya-tanya, mungkin Bapak pasti juga sering ngobrol sama teman-teman UMKM gitu ya. Banyak dari mereka yang takut atau ragu untuk mencari investor atau mencoba kerjasama dengan investor. Apa yang membuat Mbak Fasti memberanikan diri? Takut sih, emang takut sih waktu udah mau masukin itu sudah dapat uangnya juga bisa nggak ya, udah dapat uangnya tuh kayak gimana ini gitu, takut gitu. Tapi ya udah akhirnya
karena ketakutan itu pressure kan, jadi kita bakal bisa mikir kalau aku harus gini nih, kalau aku mau dapet bisnis planku harus jalan, berarti aku harus kayak gini, aku harus ngeluarin ini, aku harus ini. Jadi malah jadi kreatif gitu loh di prosesnya itu, jadi lebih banyak ngelakuin hal-hal yang lain. Justru berarti ketakutan yang dialami Mbak Fasti rubah menjadi motivasi gitu, menjadi dorongan gitu ya. Iya sih. Dorongan, tekanan. Ya itu tadi yang dibilang Mason kan, semakin kita ditekan ke bawah, semakin kita di-push ke bawah, mentalnya juga makin tinggi ya Mason ya? Iya. Itu kayak prinsip bola penjal selalu gitu. Jadi kalau kita nggak dapat pressure apa-apa ya kita gini-gini aja. Sudah puas belum tapi Mbak Fasti dengan apa yang dilakukan sekarang? Belum. Belum. Makanya dari 1 sampai 10 deh. Udah di angka berapa nih kepuasannya dengan bisnisnya Hoko? 5 kayaknya. Masih jauh berarti ya. Aduh, ini merendah untuk meninggi, Mas. Beneran. Bisanya nih Mbak Fasti nih. Beneran. Tapi kita doain ya, semoga bisnisnya lancar, Mbak Fasti. Amin. Mungkin aku ada pertanyaan terakhir nih, Mbak Fasti. Ini mungkin pertanyaan yang cukup menggelitik gitu ya. Ketika kita membuat bisnis yang berdasarkan hobi, itu kan pasti punya idealisme gitu Mbak Fasti. Nah, bagaimana Mbak Fasti bernegosiasi dengan idealisme itu? Apakah produknya Mbak Fasti ini benar-benar hasil dari idealisme atau ini sudah merupakan adjustment dari maunya pasar? Kalau sekarang sih udah adjustment ya. Kalau di awal-awal dulu idealis banget kan. Harus kayak gini. Berapa lama tuh? Gitu. Berapa lama tuh keras dengan idealismenya tuh? 3 tahun di awal tuh kayak nggak bisa, boneka harus kayak gini gitu kan. Lama juga ya 3 tahun ya? Lama-lama kayak, ternyata kalau aku coba misalnya collab sama apa atau nambah aksesoris yang sebenarnya kayak nggak cocok sama boneka aku gitu, ternyata banyak yang suka kayak gitu. Ternyata bisa gitu sih. Sama jadi lebih menerima gitu kalau kayaknya pasar emang suka yang kayak gini, jadi aku berusaha apa yang dimau pasar itu tetap bagus menurut aku. Ntar, apa yang mau dimauin pasar tetap bagus menurut Mbak Fasti. Berarti tetap ada limitasi ya. Oh, pokoknya untuk bagian ini saya nggak mau rubah. Tetap ada itu ya. Jadi kayak, contohnya apa ya? Contohnya, kayak misalnya, kok mau dong bajunya yang kayak gini, yang kayak gimana gitu. Mereka pengen yang bajunya yang misalnya lebih glamor atau kayak gimana. Nah, aku harus cari glamor yang tapi sesuai sama karakter boneka aku. Jadi aku menyesuaikan idealismenya ke situ. Biar tetap sesuai sama cerita dan karakter masing-masing. Apa sih maksudnya karakter tuh, Mbak? Teman-teman investor mungkin nggak ngerti gitu. Karakternya Fasti, karakternya Hoko tuh apa tuh? Itu tadi kayak ada Willow yang petani urban, ada Lucy dia floris, ada Miko Mia dia pembuat roti, ada Bernard dia sailor, ada Ruby dia dokter. Ya harus image-nya harus tetap sailor, image-nya harus tetap petani urban juga gitu loh. Nggak rela ya kalau semua baju bisa dipakein gitu kan. Nggak rela kalau keluar karakter gitu ya. Iya, gitu. Iya. Ya sesuatu yang dibikin pakai hati ya, ketahuan lah idealisnya tuh kayak ada, makanya ada energi positif yang keluar dari situ. Luar biasa loh Mbak Fasti. Well anyway, thank you banget Mbak Fasti udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai sama kita. Sebelum gua tutup nih, kira-kira ada last word dari Mbak Fasti sebelum buat Pinvestor? Makasih sudah mengundang aku untuk sharing di sini. Sukses terus, semoga terus menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Amin. Luar biasa ya. Jadi Mbak Fasti ini awalnya itu Mas Ani
Berawal dari diajarin sama mamahnya membuat rajutan sampai bisa bikin bisnis merajut yang ada karakter-karakternya nih, keren banget. Yang terinspirasi dari beberapa karakter kayak ada sailornya, ada floristnya, lucu-lucu deh pokoknya. Dan ini gue rasa cocok banget buat semua umur ya. Dan bisnisnya yang udah berjalan 7 tahun ini hanya sekali aja mendapatkan funding, pengajuan dan langsung mendapatkan funding. Luar biasa loh. Thank you banget Mbak Fasti atas waktunya. Kalau gitu gua Ingga Putra mau undur diri. Gua Sonia Gustiawan. Saya Fasti. Sampai jumpa di Pikes selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian bila video ini bisa memberikan kalian inspirasi. Jangan lupa juga di subscribe dan di komen. Bye bye. Bye bye. Thank you. Selamat ngopi semuanya.